Kereta itu tidak datang dengan tergesa. Ia bergerak perlahan. Seolah waktu memang harus memberi jalan. Roda-roda besarnya berlapis hiasan, berkilau di bawah matahari tropis yang menyengat kulit rakyat jelata. Di depan, kuda-kuda pilihan melangkah teratur. Di samping, serdadu bersenjata berdiri kaku. Di belakang, debu jalan bercampur pandangan mata yang dipaksa tunduk. Inilah kereta kencana Raja Belanda. Bukan kereta rakyat, bukan kereta perjalanan, melainkan kereta kekuasaan. Di Eropa, kereta kencana adalah lambang tradisi. Ia berbicara tentang monarki, tentang sejarah panjang istana, tentang keagungan yang diwariskan turun-temurun. Namun ketika simbol itu melintasi jalan-jalan Hindia Belanda, maknanya berubah. Di tanah jajahan, kemegahan tidak pernah netral. Kereta kencana itu tidak hadir di ruang kosong. Ia hadir di negeri yang rakyatnya diperas pajak, dipaksa kerja rodi, dan kehilangan tanahnya sendiri. Ia hadir di tengah desa-desa yang miskin, di kota-kota yang tumbuh untuk melayani penjajah, bukan penduduknya. Maka setiap kali kereta itu melintas, yang dipertontonkan bukan sekadar kemewahan, melainkan ketimpangan yang disengaja. Raja Belanda jarang hadir secara fisik di Hindia Belanda. Yang datang adalah wakilnya, gubernur jenderal, pejabat tinggi kolonial, dan simbol-simbol monarki. Kereta kencana menjadi perpanjangan tubuh raja yang jauh di Eropa. Salah satu simbol yang paling dikenal adalah The Golden Coach, kereta emas. Ia dibuat sebagai perayaan, dilapisi emas, dihiasi relief tentang kemakmuran dan keadilan. Namun, kemakmuran siapa? Dan keadilan untuk siapa? Di Hindia Belanda, pertanyaan itu tidak pernah dijawab. Setiap parade kolonial selalu diatur dengan cermat. Jalan dibersihkan, pedagang kecil disingkirkan. Rakyat diminta berdiri di pinggir jalan, diam, menonton. Bukan sebagai penonton bebas, melainkan sebagai latar belakang kekuasaan. Kereta kencana melaju di tengah mereka, tinggi dan tertutup, seakan mengatakan bahwa penguasa tidak perlu menyentuh tanah yang dipijaknya. Jarak fisik itu penting. Ia menciptakan jarak sosial. Ia menegaskan siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah. Bagi rakyat pribumi, momen itu bukan perayaan. Ia adalah pengalaman psikologis. Anak-anak melihat orang dewasa menunduk. Orang dewasa belajar untuk diam. Dan diam itu diwariskan. Penghinaan kolonial tidak selalu berupa cambukan. Seringkali ia hadir dalam bentuk pamer kemegahan di tengah kemiskinan. Kereta kencana adalah bentuk penghinaan yang paling halus, karena ia dilakukan dengan sopan, dengan protokol, dengan senyum resmi. Nama Wilhelmina bergema di Hindia Belanda selama puluhan tahun. Potretnya tergantung di kantor-kantor pemerintahan. Ulang tahunnya dirayakan sebagai hari besar kolonial, dan simbol monarki termasuk kereta kencana menjadi alat legitimasi kekuasaannya. Ratu Wilhelmina hampir tidak pernah melihat langsung rakyat yang diperintah atas namanya. Namun, kebijakan kolonial berjalan atas namanya. Pajak dipungut atas namanya. Kerja paksa dijalankan atas namanya. Kereta kencana membuat jarak itu terasa nyata. Raja jauh, rakyat dekat dengan penderitaan. Dalam budaya Nusantara, raja idealnya hadir sebagai pelindung. Ia dekat, ia dikenal, ia bertanggung jawab. Namun, raja kolonial hadir sebagai bayangan. Kereta kencana menegaskan keterasingan itu. Ia tidak membawa perlindungan, ia membawa pesan dominasi. Setiap roda yang berputar seolah berkata, tanah ini dikuasai, dan kalian hanya penonton di negeri sendiri. Waktu bergerak, perlawanan tumbuh di berbagai tempat. Kadang terbuka, kadang diam-diam, dan akhirnya kemerdekaan datang. Ketika Indonesia merdeka, yang runtuh bukan hanya pemerintahan kolonial, tetapi juga makna simbol-simbolnya. Kereta kencana kehilangan kekuatannya. Ia tidak lagi membuat orang menepi, tidak lagi membuat orang menunduk. Yang tersisa hanyalah benda dan ingatan. Hari ini, ketika kita melihat foto-foto lama kereta kencana Belanda di Hindia Belanda, yang kita lihat bukan sekadar sejarah.
kita melihat bagaimana kekuasaan bekerja lewat simbol. Kereta itu mengajarkan satu hal penting. Penjajahan tidak hanya menguasai wilayah, tetapi juga mengatur siapa yang boleh berdiri tegak dan siapa yang harus menyingkir. Mengingat kereta kencana Raja Belanda bukan untuk membenci masa lalu, melainkan untuk bersikap jujur terhadapnya, bahwa kemegahan kolonial dibangun di atas penderitaan, bahwa keindahan simbol sering menyembunyikan kekerasan struktur, dan bahwa martabat bangsa pernah diinjak bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan kemewahan yang dipertontonkan tanpa rasa bersalah. Kereta itu pernah melaju sebagai lambang kedaulatan palsu. Hari ini, ia tinggal sebagai pengingat bahwa sejarah harus dibaca dari sisi yang dipaksa menepi.